Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rizka Ilma Destiana dengan NPM 242121111121. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas PJPL Individu mata kuliah peminatan jurnalistik. Media massa memiliki peran penting sebagai sumber utama informasi bagi masyarakat. Media bertugas menyampaikan berita, memberikan pengetahuan tentang suatu peristiwa, menghibur, serta mengawasi kehidupan sosial. Melalui penyampaian informasi kepada publik, media membantu masyarakat mengetahui fakta, memahami kejadian yang terjadi di sekitarnya, serta menyadari dampak peristiwa tersebut bagi kehidupan bersama. Selain itu, media massa juga berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan dan peristiwa agar tidak merugikan masyarakat. Media juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan aspirasi, kritik, serta kebutuhan publik. Di samping itu, media menanamkan nilai-nilai positif melalui berita yang bersifat mendidik dan menyajikan hiburan yang sehat agar informasi dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan. Dalam praktik jurnalistik, terdapat 4 jenis berita, yaitu straight news, feature, opini, dan editorial yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Dalam analisis ini, berita yang digunakan dipilih dari sumber media yang berbeda. Untuk yang pertama, straight news bersumber dari CNN Indonesia, kemudian feature bersumber dari media Kompas, opini bersumber dari media CNN Indonesia, dan editorial bersumber dari media Tirto. Untuk karakteristik keempat jenis berita tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Untuk jenis berita yang pertama ada straight news. Straight news adalah berita yang berisi fakta terbaru dan disampaikan apa adanya sesuai peristiwa yang terjadi. Straight news disusun menggunakan pola piramida terbalik, di mana informasi paling penting ditempatkan di bagian awal, kemudian diikuti oleh rincian pendukung, seperti 5W plus 1H, sehingga pembaca langsung mengetahui inti peristiwa. Bahasanya lugas dan netral tanpa pendapat penulis. Tujuan utamanya adalah menyampaikan informasi secara cepat dan akurat kepada publik. Berita ini ditulis dari sudut pandang orang ketiga dan tidak melibatkan perasaan penulis. Data dan fakta menjadi isi utama seperti waktu, kejadian, lokasi, jumlah korban, serta pernyataan dari pihak terkait. Contoh kutipan sumber dari CNN Indonesia. Kemudian, jenis berita yang kedua ada feature. Feature merupakan berita kisah yang disajikan dalam bentuk cerita dan menekankan sisi kemanusiaan. Strukturnya, feature disajikan dengan struktur yang lebih naratif, diawali dengan penggambaran peristiwa, suasana, atau sisi kemanusiaan untuk menarik perhatian pembaca. Bahasa yang digunakan secara deskriptif dan cenderung emotif, sehingga pembaca bisa merasakan suasana peristiwa yang lebih mendalam. Tujuannya bukan hanya memberi informasi, tetapi juga menumbuhkan rasa empati dan pemahaman yang lebih dalam akan suatu peristiwa. Sudut pandangnya lebih fleksibel, bisa orang pertama maupun orang ketiga. Dalam feature, fakta tetap digunakan, tetapi data faktual dipadukan dengan narasi cerita. Contoh kutipannya, sumber dari Kompas. Selanjutnya, jenis berita yang ketiga ada opini. Opini adalah tulisan yang berisi pandangan dan penilaian penulis terhadap suatu isu. Teks ini diawali dengan pengenalan masalah, dilanjutkan argumentasi dan analisis yang didukung data, lalu ditutup dengan simpulan pendapat. Bahasanya argumentatif dan personal karena menampilkan pendapat serta perasaan penulis. Tujuan penulisan opini adalah mengajak membaca untuk berpikir, menilai, dan bersikap terhadap suatu masalah. Teks opini menggunakan sudut pandang orang pertama karena berisi pandangan penulis. Fakta hanya digunakan sebagai pendukung pendapat, bukan sebagai fokus utama berita. Contoh kutipannya, sumber dari CNN Indonesia. Dan jenis berita yang keempat adalah editorial ataupun tajuk. Editorial adalah tulisan yang mencerminkan sikap resmi redaksi media terhadap suatu persoalan. Struktur penulisan editorial disusun dengan pengenalan masalah, dilanjutkan dengan sikap resmi redaksi terhadap persoalan tersebut, dan diakhiri dengan rekomendasi atau ajakan tindakan kepada pihak terkait. Gaya bahasanya tegas, persuasif, kritis, dan mewakili institusi media. Tujuan editorial adalah menyatakan sikap resmi media. Sudut pandangnya kolektif dengan mencerminkan suara dan sikap redaksi media. Fakta dipakai untuk menilai suatu peristiwa dan memperkuat saran atau sikap yang disampaikan media. Contoh kutipannya, sumber dari Tirto. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keempat jenis berita tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi. Dengan memahami perbedaan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dan kritis dalam membaca serta menilai berita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.